Baik, untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada mata kuliah pengantar filsafat ilmu ini, pada pertemuan 1, 2, 3 itu akan saya pegang. Jadi nanti kalian akan mengikuti ceramah dari saya. Kemudian pada pertemuan 4 sampai 7, pertemuan 10 sampai 15 itu nanti akan dipegang oleh kelompok dari mahasiswa. Jadi nanti saya lihat dulu berapa sih jumlah mahasiswanya, kemudian akan saya bagi berapa kelompoknya. Kemudian nanti media pembelajaran yang akan digunakan, karena ini masih menggunakan metode online, jadi nanti akan bisa menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, ataupun Elma. Tapi kemarin sudah kesepakatannya tidak menggunakan Elma. Jadi nanti untuk media pengiriman tugas akan dilakukan di Google Classroom. Jadi nanti saya juga bisa menggunakan Google Form juga. Kemudian untuk daftar bacaan yang dapat kalian gunakan, di sini ada beberapa buku yang bisa dibaca. Namun saya tidak mematok kalian harus menggunakan buku-buku ini. Kalian bisa menggunakan artikel ilmiah yang ada pada internet, itu sudah banyak juga. Buku-buku filsafat juga sudah banyak, bisa kalian gunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Nah, filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Di sini kita pelajari terlebih dahulu apa sih definisi dari pengetahuan, definisi dari ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah persepsi subjek, di sini subjek adalah manusia, terhadap objek real dan gaib atau fakta. Jadi kalau pengetahuan itu apa yang kita tangkap, seperti itu. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar yang disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku secara umum atau universal dan dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Jadi kalau pengetahuan itu hanya sekedar apa yang kita lihat. Nah, kemudian kalau ilmu pengetahuan itu sudah jadi apa yang kita lihat itu kemudian kita verifikasi dengan menggunakan suatu metode ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan ini sudah yang patennya ya, yang sudah bisa berlaku secara universal atau secara umum. Nah, ilmu pengetahuan ini ciri-cirinya adalah bukan satu, melainkan banyak atau plural. Kemudian bersifat terbuka, yang dapat dikritik dan berkaitan dalam memecahkan masalah. Ilmu itu adalah pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang terukur, punya sistem berdasarkan fakta. Jadi ilmu diperoleh dari hasil penelitian. Nah, pengetahuan yang memenuhi syarat keilmuan. Jadi ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan yang sudah diolah secara ilmiah, di mana pengetahuan ini dapat terukur, dia sistematis, dan juga berdasarkan fakta secara empiris karena sudah melalui dari berbagai hasil penelitian. Penggolongan pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu tentang apa yang baik dan buruk, kemudian mengenai norma, moral, membicarakan tingkah laku manusia atau etika. Pengetahuan tentang apa yang indah dan jelek, nah termasuk seni, estetika atau keindahan. Pengetahuan tentang apa yang benar dan salah. Nah, cara berpikir menurut suatu aturan dipatuhi dengan penuh kedisiplinan yang menyebabkan ilmu dikenal sebagai disiplin pengetahuan yang relatif teratur atau terorganisir. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa sih itu filsafat ilmu pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan itu mempelajari esensi atau hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Sebenarnya apa sih filsafat itu ya? Nah, filsafat itu bisa dikatakan bahwa gini aja, apa saya kasih contoh. Sebenarnya kalian tuh dari kecil itu sudah berfilsafat. Misalnya kalian dulu waktu kecil kalian nggak mau tuh makan sayur. Nah, kemudian Anda bertanya ke ibu Anda, kenapa sih kita tuh harus makan sayur, itu kenapa? Kenapa sih kita tuh harus mandi? Nah, itu filsafat itu dia berangkatnya dari bertanya dan bertanya. Jadi kalau misalnya filsafat ilmu pengetahuan itu mempelajari tentang esensi atau dasarnya itu gimana sih?
dasarnya itu apa kok kita tuh harus melakukan seperti ini. Nah, filsafat ilmu pengetahuan itu adalah cabang filsafat yang mempelajari teori pembagian ilmu, metode yang digunakan dalam ilmu, tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan dengan kebenaran ilmu tertentu. Nah, dalam membangun filsafat ilmu pengetahuan itu apa sih yang harus kita kaji di dalamnya? Jadi dalam suatu filsafat itu ada 3 kajian penting atau 3 aspek yang terpenting, yaitu yang pertama adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka perlu mempelajari esensi atau hakikat, yaitu inti atau hal yang pokok atau intisari atau dasar atau kenyataan yang benar dari ilmu tersebut. Contohnya ini ada contoh misalnya filsafat ilmu ekonomi ya. Dalam membangun filsafat ilmu ekonomi perlu menelusuri dari aspek ontologi, di mana ontologi ini adalah eksistensi atau keberadaan dan esensialnya keberartian ilmu-ilmu ekonomi. Kemudian epistemologi itu adalah metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran ilmu-ilmu ekonomi. Kemudian aksiologi yaitu manfaat dari ilmu-ilmu ekonomi. Jadi dari sini dapat kita tarik kesimpulannya ya, yang dasarnya ya. Kalau ontologi itu adalah mempelajari objeknya, apa sih yang mau kita kaji itu apa sih. Kemudian kalau yang epistemologinya itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu apa, itu tadi apa, metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dibuat oleh apa ini gimana. Kemudian aksiologi itu adalah manfaat. Jadi setelah kita tadi mengetahui apa sih yang mau dikaji, kemudian bagaimana sih kita itu memecahkan masalah yang dikaji ini, kemudian aksiologi itu manfaatnya itu gimana, manfaat yang kita peroleh itu seperti apa. Nah, ini pengertian ontologi. Nah, ontologi di sini pengertiannya bisa dilihat dari bahasanya, dimana di sini ada ontos, ada logos, itu adalah ilmu. Kemudian untuk istilah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, baik yang terbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara metodis, menggunakan cara ilmiah, kemudian sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, kemudian harus koheren, di mana unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan, harus sama ya, harus saling mendukung. D. Rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Kemudian komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Kemudian dia harus radikal. Di sini maksudnya bukan radikal yang seperti mungkin teroris gitu ya, bukan itu. Maksudnya adalah diuraikan sampai akar persoalannya. Jadi dari akarnya itu dia harus diuraikan. Jadi masalahnya itu akarnya itu dari mana sih gitu. Kemudian universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum dan dapat berlaku di mana saja. Kemudian kalau tadi adalah aspek ontologi, jadi aspek ontologi adalah mempelajari tentang keberadaan suatu masalah, suatu objeknya. Jadi objek itu dia harus dapat dikaji secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi epistemologi. Menurut Ferrier dari Institute of Metaphysics pada tahun 1854 Masehi, epistemologi ialah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode dan sahnya pengetahuan. Epistemologi juga disebut theory of knowledge. Bahasa Yunani itu episteme berarti pengetahuan dan logos yaitu berarti teori atau ilmu. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian tentang